Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6B. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah dilalui. Kita sekarang sudah berada di tema 2 ya. Silakan buka tema 2-nya di halaman 52. Ini tentang beberapa perjanjian eh, pasca kemerdekaan atau perjanjian setelah kemerdekaan. Apa namanya? Mana ini? Ini dia ya. Ya. Eh, di halaman 52 sudah dibuka. Dan ada beberapa pengumuman untuk tanggal 6 September kemungkinan akan diadakan, bukan kemungkinan lagi sih, akan diadakan penilaian tengah semester atau PTS. Jadi diharapkan kalian belajar ya. Karena materi tema 2 belum selesai, maka kalian bisa membaca atau belajar mandiri sampai akhir ya. Karena soal-soalnya memang diambil dari sini. Dan apa namanya? Karena memang dimajukan, kalau tahun kemarin itu pertengahan menjelang akhir, berarti minggu ketiga, minggu keempat baru PTS. Kalau sekarang minggu pertama sudah PTS, jadi memang agak dimajukan. Jadi bisa adik-adik belajar sendiri ya. Dan untuk kaleng infaknya besok ya, besok ke sini pukul 8 boleh, sedapatnya saja, tidak ada batasan, boleh ngisi berapapun yang kalian suka karena itu sifatnya infak. Jadi saya tidak mematok untuk berapa, enggak kalian ngisi banyak ya boleh, kalian ngisi sedikit ya boleh. Oke, untuk yang pertama pembelajaran 4, kesepadanan struktur. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Maksudnya kalimat efektif itu ya ini, kesepadanan, salah satunya prinsip yang harus itu kesepadanan strukturnya, yaitu antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai. Nah, ini ada contoh teks yang kalimat efektif. Ini berarti paragraf ya. Ini juga termasuk beberapa perjanjian. Jadi pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan, Indonesia itu banyak sekali mengadakan perjanjian dengan kebanyakan dengan Belanda. Ya, jadi wilayah Indonesia itu tidak dari Sabang sampai Merauke. Dahulu itu hanya Sumatera pun sebagian, Jawa, lalu Bali, Nusa itu iya termasuk, Kalimantan belum. Ya. Dan dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para petinggi bangsa Indonesia waktu itu, Soekarno-Hatta, terus Malik dan sebagainya, maka dikuasailah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua. Nah, ini ada pada tanggal 14 sampai 25 April, berarti minggu ke-3 sampai minggu ke-4. 1946, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan secara resmi. Perundingan tersebut dilaksanakan di Hogeveluwe, Belanda, di daerah Belanda. Belanda itu termasuk benua Eropa.
Delegasi Republik Indonesia, RI itu Republik Indonesia, terdiri atas Suwandi, Mr. Suwandi, Sudarsono, dan Abdul Karim Pringgodikyo. Adapun delegasi Belanda, nah di sini wakil dari Indonesia itu ada 3, Suwandi, Sudarsono, dan Abdul Karim Pringgodikyo. Lalu ada dari wakil dari pihak Belanda ada Van Mook, Van Arbeck, dan Van Rooyen, Lukman Logeman, Sultan Hamid, dan Suyo. Ini kalau dulu J itu bahasanya Y, Suyo Santoso. Tuntutan yang diajukan Indonesia kepada Belanda diantaranya Republik Indonesia. Nah, di halaman selanjutnya. Bukan, ini. Harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda, Jawa, Madura, dan Sunda. Itu dulu itu baru Jawa pulau keseluruhan, Madura, dan Sumatera. Jadi belum seluas sekarang yang 17.000 pulau belum. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Tentara Belanda segera ditarik dari wilayah Indonesia. Waktu setelah proklamasi pun tentara Belanda masih ada di wilayah Indonesia, maksudnya wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Oleh karena itu, dalam perjanjian ini Indonesia menuntut karena Indonesia sudah berdaulat, sudah berdiri sendiri, sudah merdeka, supaya tentara Belanda pergi dari wilayah Indonesia. Selama perundingan berlangsung, semua aksi militer harus dihentikan. Tidak ada perang, tidak ada spionase, dan lain-lain. Namun perundingan ini mengalami kegagalan karena Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura sebagai kekuasaan de facto wilayah Republik Indonesia. Yang diinginkan oleh Indonesia itu 3 wilayah ya. Pertama itu Sumatera, Jawa, dan Madura. Tetapi oleh Belanda hanya menyetujui atau mengakui Jawa dan Madura, tidak mengakui Sumatera. Maka Sumatera direbutkan oleh Indonesia dan Belanda. Lalu ada juga perjanjian Linggarjati. Nah, kalau di sini 10 November 1946. Kalau tadi kan 14 sampai 25 April perjanjian Hoek-Veluwe. Nah, 10 November 1946 ini perjanjian Linggarjati. Di Linggarjati, tempatnya di Linggarjati, Cirebon. Diadakan sebuah perundingan. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut Perjanjian Linggarjati, ya, sesuai tempatnya. Perjanjian Linggarjati menghasilkan keputusan seperti Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, jadi setelah perjanjian Hoek-Veluwe gagal, maksudnya Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura, di perjanjian Linggarjati 10 November Belanda sudah mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, di sini dulu itu setelah merdeka, lalu di perjanjian Linggarjati ada salah satu perjanjian yang menimbulkan pro dan kontra. Banyak kontranya karena Indonesia menyepakati akan diadakannya negara apa tadi namanya ini, persemakmuran, ya. Jadi Ratu Belanda menguasai 2 negara, yaitu Belanda dan Indonesia. Nah ini secara ini ya memang ada bagusnya karena Indonesia menginginkan Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Tapi kontranya atau jeleknya itu menjadi Republik Indonesia Serikat dengan pimpinan tertinggi itu Ratu Belanda. Maka di atas presiden ada
ada Ratu Belanda sebagai ketua Uni Indonesia Belanda. Ya, itu ya ada pro dan kontranya. Lalu ada perjanjian Renville untuk menyelesaikan masalah agresi dan itu membantu apa banyak sekali apa namanya pertentangan di rakyat karena seperti tidak merdeka karena hanya dikembalikan menjadi jajahan Belanda secara halus saja. Lalu ada perjanjian Renville untuk menyelesaikan masalah agresi militer Belanda satu, KTN menggelar perundingan. KTN itu Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara KTN. Dilaksanakan di atas geledak kapal USS Renville milik Amerika Serikat Renville ya, yang berlabuh di Teluk Jakarta. Nah ini Renville, ini nama kapalnya dan nama tempatnya. Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948, berarti sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun dari perjanjian Linggarjati. Perundingan Renville dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijaya-Atmojo dan mediator yang dipimpin Frank Graham. Hasil perundingan tersebut disebut Perjanjian Renville dengan pokok-pokok isinya seperti Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera dibentuk. RIS atau Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal, sementara pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik. Nah ini walaupun ini isi perjanjian Renville-nya ini. Nah ini kan kelanjutan dari perjanjian Linggarjati. Nah ini banyak pertentangan karena agresi militer Belanda satu itu menyerang terus Indonesia itu sampai itu sampai ibu kota Indonesia itu dipindah ke Sumatera Utara atau Bukit Tinggi, begitu. Jadi pernah ibu kota Indonesia itu di Bukit Tinggi Sumatera Utara selain Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Lalu ada perjanjian Rumroyan pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949, kunci perubahan dari KTN berhasil membawa Indonesia Belanda dalam perundingan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem dan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Nah ini dua orang ini menjadikan namanya Rumroyan ya, nama perjanjiannya. Sehingga perundingan itu dikenal sebagai perundingan Rumroyan dan usulan kedua delegasi diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, berarti 4 tahun setelah kemerdekaan, yang berisi antara lain pemerintah RI Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerjasama untuk menciptakan keamanan. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Nah ini hasil dari Rumroyan. Ini kan jadi dipindah dulu itu agresi militer Belanda berhasil menguasai Jogja. Nah karena sebuah negara untuk menjadi sebuah negara harus ada ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan, maka sebelum benar-benar dikuasai oleh Belanda dipindahkan pemerintahannya di Bukit Tinggi, begitu ya. Ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah ini KMB yang cukup besar kala itu Nah ini kerja. Ini enggak usah. Ini berbentuk kelompok. Lalu ini ada gambarnya kuning.
Lalu ada pengertian dan manfaat persatuan dan kesatuan bangsa di halaman 54. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat diperlukan dalam rangka mencapai kemajuan dan cita-cita suatu bangsa. Dengan menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan memperoleh berbagai manfaat. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, ini ada manfaat daripada persatuan dan kesatuan. Karena memang Indonesia itu sangat majemuk atau sangat berbeda-beda. Gampangnya di Jawa pun ya, di Pulau Jawa, di Jawa Tengah lah malah. Atau kalian ambil wilayah Banyumas. Itu tidak hanya ada suku Jawa, pasti ada suku Sundanya, ada suku Maduranya, sate Madura itu, ya kan? Atau dari ras, ada ras Malinesia di sini, Mongoloid, ada uh, ras apa yang Tionghoa, Kaukasoid Arab, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali ras, ada banyak sekali suku. Karena memang dulu itu sudah bercampur, tidak murni bangsa Indonesia, ada campuran bangsa lain ya. Dan bangsa Indonesia itu pun tidak murni di sini. Karena di sini dulu itu migrasi dari bangsa-bangsa daerah-daerah Laos, Kamboja, Cina itu dulu lari ke sini. Ya itu tahun-tahun berapa ratusan itu. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran atau toleransi ya. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar karena tidak ada perseteruan atau konflik horizontal. Ingat horizontal itu ke kanan dan kiri, kalau atas bawah itu vertikal. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lebih lancar dan lebih baik. Nah, itu tadi manfaat daripada persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang adik-adik mengerjakan halaman 55 sampai 56 latihan pembelajaran 4. Dan jangan lupa tanggal 6 itu penilaian tengah semester, adik-adik siapkan materinya tema 1 dan tema 2. Soal-soalnya akan diambil dari sini. Maka belajar ya, insya Allah kalau belajar nilainya bagus ya. Tugas-tugasnya apa yang diberikan oleh Pak Guru dikerjakan. Absensi juga ya, itu masuk nilai juga itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.